Kepiar gempita pesta demokrasi begitu hangat di tahun 2024 ini. Pilpres baru saja kita helat dan beberapa bulan ke depan tentu kita akan menghelat kembali pemilu kada. Demokrasi aras lokal. Bicara soal politik tentu tidak ada habisnya. Dari zaman ke zaman, dari proses peralihan peradaban ke peradaban lainnya, tentu politik tidak pernah kehilangan esensi. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kakanda, salah satu tokoh di Sulawesi Selatan, yaitu Kakanda Sugianto Pattanegara MSc. Beliau selaku pendiri dari Lensa Indonesia, salah satu lembaga riset yang ada di Indonesia ini. Terima kasih telah datang di ruang bicara ini, Kanda. Siap, sama-sama. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Jadi hari ini tanggal 1 Hari Pancasila, Kanda ya? Ya, selamat Hari Pancasila. Jadi apa ya, ngomong-ngomong soal Pancasila ini sebelum kita masuk ke politiknya ini, dan lebih spesifik lagi ke pemilu kada, karena terus terang kita berdua ini orang Goa dan kita akan menghelat hajatan demokrasi beberapa bulan ke depan. Di hari Pancasila ini apa kira-kira ada statement tertentu di momen Hari Pancasila ini, Kanda? Sebagai pembuka begitu. Iya. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ini. Siap. Untuk hadir di studio ini. Ya luar biasa ini karena ini bertepatan dengan Hari Pancasila. Betul, 1 Juni. Nah, memang Pancasila ini, kita negara Pancasila ini, ya kita berharap pilkada ke depan itu pemimpin-pemimpin yang lahir di Indonesia, ya terutama di Goa ini, di Sulawesi Selatan pada umumnya, itu bisa menjiwai karakter Pancasila itu bisa menjadi pilar kepemimpinannya. Nilai-nilai Pancasila. Di Pancasila ini kan ada, menurut saya ada 3 pilar yang harus menjadi tugas pokok pemimpin kita. Ada 3 pilar. Iya, ada 3 pilar pokok. Yang pertama adalah bagaimana rakyatnya bisa dibangun untuk beriman. Beriman satu. Iya. Yang kedua, rakyatnya berilmu dan rakyatnya berdaya. Iya, tentu ini menjadi pilar besar kita. Walaupun kita bukan negara agama, tetapi di dalam Pancasila itu ada spirit menempatkan agama. Persoalan ketuhanan, persoalan keimanan itu pada agenda utama seperti itu. Karena kalau itu rusak, itu akan rusak semua. Nah, yang kedua adalah pilar ilmu, keilmuan gitu. Ya, keilmuan ini yang harus menjadi prioritas bagi pemimpin kita untuk terutama bupati-bupati ke depan ini. Itu yang menjadi pilar kedua. Yang ketiga, masalah bagaimana masyarakat ini bisa berdaya. Ya, berdaya ini dari segi sumber daya manusia dan bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini bisa mengarah kepada kalau di Goa ini kita mengarah kepada agenda kemakmuran sebenarnya. Kemakmuran ya. Karena pilar kemakmuran Indonesia sebenarnya itu sejarahnya ada dari Goa. Dari Goa ya. Iya, jadi sebenarnya kita kemakmuran Indonesia ini harus dimulai dari Goa. Karena sejarahnya sudah pernah ada. Waktu di zaman kerajaan. Iya, pada abad ke-16 itu kita sudah bisa membuktikan pusat perniagaan pada saat itu. Iya, jadi kita sisa bagaimana mengulangi apa yang pernah kita raih pada masa lalu itu. Dan menurut saya kejayaan masa lalu Goa ini sangat
sangat berhubungan sekali dengan pilar yang ada di Pancasila ini. Iya. Oleh karena itu saya khawatir jangan sampai memang ini artinya sistematika atau konsepsi ke-Indonesia ini memang awalnya dari sini. Iya, konsep demokrasi kita yang kita jalani hari ini kan itu mirip-mirip dengan apa yang menjadi peradaban kepemimpinan masa lalunya Goa, seperti itu. Jadi ya, kita tidak menganut istilahnya kerajaan absolut, ya, monarki tetapi absolut, kita dari dulu menganut monarki konstitusi sistem demokrasi kan begitu, dengan ada bukan turun temurun tetapi sesuai yang diinginkan oleh rakyat melalui perwakilan-perwakilan yang sudah dibuatkan peranata-peranata itu pada zamannya. Ya, termasuk eksistensi Bate Salapang itu. Ya, termasuk itu eksistensi Bate Salapang. Ini Bate Salapang ini sebenarnya itu harus mudah-mudahan pemimpin kita ke depan ini bisa memonumentalkan itu Bate Salapang itu. Kan generasi kita ini ya termasuk saya kadang sudah kan dari tidak tahu itu kalau nggak salah. Ini Bate Salapang yang mana kan begitu, ya. Yang 9 ini kan ya sudah perlu ada yang monumental, apakah jalanannya atau apa itu gitu ya. Ada harus diabadikan kan, ya. Seperti itu ya. Tapi secara regulasi sih sepertinya sudah ya, kalau kita kembali di beberapa tahun yang lalu soal maraknya Perda lembaga adat itu kan. Iya. Itu kan ada hubungannya dengan Bate Salapang juga sebenarnya. Iya. Di Perda kontroversi kemarin gitu. Yang kontroversi. Ya, kita selalu di Goa ini kontroversi persoalan itu berebut persoalan silsilah. Yang kita butuhkan adalah bagaimana menggali. Ya, memang perlu kepemimpinan partisipatif, melibatkan seluruh komponen, terutama generasi para pemimpin masa lalu untuk diajak berdiskusi dan simbol-simbolnya itu dimonumentalkan, diabadikan lah seperti itu, supaya kita kan kelihatan kaya. Ya, termasuk nama-nama Raja Goa itu sebenarnya perlu disosialisasikan di Goa itu, jadi di mana-mana bisa ini ada maknanya kan, seperti itu. Iya. Ya, saya lanjut soal tadi Kak. Jadi barangkali saya menangkap itu aspirasi pribadi Kak Anto ini untuk elit-elit yang mulai muncul sekarang ini yang akan berkontestasi bahwa aspek sejarah itu penting gitu ya. Kalau kata Bung Karno, jangan melupakan sejarah, jas merah gitu ya. Jadi ini kita ngobrol politik kan ya, karena ya memang saat ini kalau kita melihat kondisi politik kita dari baik itu di level nasional, daerah, eksekutif maupun legislatif, sepertinya semakin hari semakin kesini semakin jauh kita dari esensi politik itu. Iya, betul. Ya, saya menyederhanakan bahwa persepsi publik kita, masyarakat kita bicara soal politik itu adalah soal money politik. Kapan kita bicara ide, kapan kita bicara gagasan, itu tidak pernah menjadi warna dalam dinamika politik kita. Yang ada hanya money politik, kos politik. Nah, oleh karena itu saya mau meminjam istilah Hannah Arendt, yaitu banalitas kejahatan yang dinormalkan. Jadi saya menganggap money politik itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dianggap menyimpang gitu ya, tetapi dinormalkan oleh publik kita. Nah, kapan kita kira-kira ini mau berbicara soal ide, gagasan, terkhusus di Goa ini kan? Iya, jadi ini persoalan demokrasi kita hari ini, sebenarnya kita sudah masuk kepada tahap bencana demokrasi. Bencana ya? Iya, karena di masyarakat itu, di hasil survei itu di sebelum pileg itu lebih 90% masyarakat
akan memilih berdasarkan politik uang. Politik uang. Iya, sehingga para caleg itu mempersiapkan diri untuk melakukan itu, melakukan politik transaksi. Betul, Dan itu terjadi di pileg kemarin, politik transaksi, politik uang, itu sangat masif sekali ya. Masif, dan bisa kita lihat hari ini yang terpilih itu pasti bicara berapa yang habis, berapa yang saya kasih ke masyarakat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi bencana besar bagi alam demokrasi kita, karena yang membutuhkan ini adalah masyarakat. Pemilih yang dominan. Ya, pemilih yang dominan, sehingga para pemimpin ini untuk terpilih dia harus melakukan itu. Tidak mau. Gitu. Mau tidak mau, karena di pemilihan kita ini masih menggunakan istilah gaya politik Machiavelli, bahwa apapun caranya yang penting terpilih dulu, kan begitu, terpilih dulu, berkuasa, mau haram mau halal, yang jelas terpilih dulu. Nah, dengan dipotretnya situasi di masyarakat membutuhkan itu, menentukan pilihannya nanti berdasarkan money politik, maka para pemimpin juga melakukan itu. Nah, ini gambaran ini akan bisa saja tidak terlalu jauh beda dengan kondisi caleg untuk pemilihan bupati ke depan. Sehingga memang di masyarakat ini yang dia tanya ini berapa isi tasnya. Dan bukan lagi dia bertanya apa kapasitasnya, apa gagasannya, apa idenya, tidak ada lagi. Yang dipertanyakan tidak ada lagi. Dan itu bukan artinya kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman elit. Saya salah satu yang selalu dalam momentum pemilihan saya menggunakan hak penuh, saya punya hak bernegara. Memilih dan dipilih. Saya selalu gunakan itu, karena rugi saya dong kalau saya hanya memilih. Nah, ketika saya berusaha dipilih, ya bisalah kelihatan hanya berapa yang bisa memilih seperti itu, dengan memilih saya seperti itu kan. Ya, oleh karena itu masalah money politik ini menjadi tugas besar bagi kita. Sebenarnya di Goa ini mestinya lahir pemimpin yang bersih. Ya, Goa ini harus bersih dari politik uang, dan memang butuh kerja kolektif seluruh komponen. Ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi untuk menahan lajunya ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan melahirkan sebuah pemimpin yang lahir dari proses politik uang, dan sebenarnya politik uang ini adalah sebuah proses mengarah kepada korupsi sistemik, korupsi berjamaah, korupsi istilahnya bargaining proyek, PP proyek dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa maksimal, terutama membangun persoalan agenda keimanan, keilmuan, dan masyarakat berdaya. Itu pasti jauh sekali dari harapan. Ya, ini tantangan beratnya kita. Dan ya, kalau dilihat juga gambar-gambar yang beredar selama ini, hampir pasti mereka menampilkan hanya nama dengan foto bahwa saya akan maju dan sedikit saya slogan. Ya, perkenalan dulu ya. Yang kedua, kita jarang mendengar gagasan-gagasan strategis untuk Goa kembali kita makmurkan, Goa kembali kita bangun kejayaannya, kita benahi kesejahteraan rakyat. Ya, kemiskinan ekstrim bagaimana kita selesaikan,
Belum ada yang bisa ukur bahwa saya akan selesaikan kemiskinan ekstrim dalam 1 tahun atau 2 tahun. Saya bisa selesai ini kan baru kan ini kan kemiskinan ekstrim ditahu orangnya. Di setiap desa itu ketahuan semua orangnya, Pak. Ada data. Ya ada datanya. Dan sejak beberapa dekade saya lihat, tidak berubah ini orang ini. Nah apakah itu faktor, kan ada 2 ini faktor kemiskinannya, struktural dan kultural. Jadi berhubungan tadi dengan pembangunan keimanan, keilmuan, dan nanti bagaimana di-manage mereka bisa berdaya seperti itu. Ya. Jadi terkadang kita mengelola kemiskinan ini, kita langsung masuk di poin ketiga. Bagaimana dia berdaya 1 hari kah, 1 kali makan, itu tidak sistemik dari dasarnya. Makanya menurut kami untuk membenahi persoalan kemiskinan kita harus memulai. Sebenarnya persoalan keagamaan ini yang utama. Iya, kalau perlu pemerintah hadir membiayai persoalan pengkaderan bidang keagamaan, Pak, di kalangan generasi muda, di kalangan masyarakat. Kan ini sudah ada harus SPAS dulu itu. Ya? Kan sudah ada SPAS misalnya dulu itu. Itu program. Itu sama sekali tidak efektif itu. Tidak efektif. Karena tapi ada anggarannya, itu Pak. Pengkaderan itu sistemik. Ada tahapannya mulai dari bagaimana dia dikasih ilmu, terus bagaimana caranya ada ruang aktualisasi diri, setelah itu bertahap masuk ke bagaimana dia bisa berpikir mandiri, berdaya. Nah, itu ada kesinambungan. Ya. Iya, kalau pada saat usia dini saja dilatih, selanjutnya tidak ada tindak lanjut, anggaplah setelah SMA tidak ada, apalagi setelah kuliah tidak ada lagi agenda sistematis, itu emang tidak ada ruang tidak ada tempat ruang beraktualisasi. iya. Gitu, Nah ini juga yang kita butuhkan ke depan adalah bagaimana teman-teman kita yang nanti berkuasa ini bisa mengelola kepemimpinan partisipatif, karena ini di Goa ini kita harus penting semua penting semua menentukan. Ya. Jadi semua harus berfungsi maksimal, Tapi karena saya potong ngomong-ngomong soal pilkada ini, kan seperti yang Kakanda bilang tadi bahwa sudah banyak elit yang mulai muncul, dan ini sudah masuk tahapan proses kandidasi ya. Dan sepertinya belum ada seperti yang Kanda bilang tadi, sepertinya belum ada elit atau bakal calon yang nampak secara gagasan, kalau sesuai yang Kanda bilang tadi. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana pembacaan kritis Kakanda terkait dengan pembangunan Goa ini, demokrasi Goa ini dalam kurun waktu barangkali 3 dekade ke belakang? Ya, jadi saya melihat pembangunan Goa ini sejak kepemimpinannya Pak Sahrul Yassin Limpo. Pak Sahrul ya? Ya, Pak Sahrul itu sejak Bupati Goa saya sudah melihat juga situasinya, dan di situ saya sangat tertarik dengan gaya kepemimpinan beliau. Selalu ada di masyarakat, selalu tiba-tiba muncul di tengah masyarakat, berbaur. Dan yang terjadi ketika itu adalah pertama, rumah jabatan itu menjadi rumah rakyat. Rumah rakyat. Ya, pada saat itu ya. Fenomena dulu itu. Yang kedua, seluruh komponen stakeholder itu merasa dilibatkan dalam agenda pembangunan dan pemikiran. Semua persoalan keagamaan, keilmuan memang agak menonjol waktu itu. Di eranya Pak Sahrul. Ya, nah, masuk di era Pak Hasbullah ini kan pendekatan tidak terlalu lama, tidak jelas transisi. juga apa karya beliau. Masuk di Pak Iksan memang
Itu saya lihat sekali beliau prioritas pada infrastruktur. Infrastruktur karena ketika itu banyak sekali isu-isu disintegrasi goa yang muncul. Pertama itu demonstrasi besar-besaran untuk ada goa Tenggara, ada pemekaran goa raya dan sebagainya. Ya beliau menanyakan ke masyarakat, Bapak ini mau gua raya atau jalan raya? Jadi rupanya masyarakat waktu itu di surveinya beliau, kalau ada jalan raya, tidak ada gua raya. Itu hasil survei? Itu hasil surveinya yang ada di Pak Iksan, sehingga memang prioritasnya beliau pertama itu infrastruktur jalan. Itu hasil survei atau semacam klaim politik saja itu kan? Survei dan agenda politik juga kan begitu. Nah setelah kalau itu dari masuk aspek demokrasinya di era Pak Iksan ini seperti apa dan Pak Adnan ini? Karena terus terang saya tentu kita bagaimanapun kita menghargai legasi pemimpin-pemimpin kita di Goa ini kan. Iya, memang dari segi demokrasi di eranya Pak Iksan itu berhenti kaderisasi politik. Jadi pembangunan sumber daya manusia di bidang politik itu stagnan. Beda waktu eranya Pak Sarul masih ada pengkaderan. Agak kurang partisipasi politik masyarakat ini. Justru masyarakat waktu itu karena rawan sekali konflik, jadi Pak Iksan ini sangat banyak tersita kekuatan pemerintahannya untuk melakukan integrasi karya-karya besar, sekaligus membangun sebuah monumental, mempertahankan kekuasaan waktu itu, dan banyak persoalan yang beliau selesaikan secara internal di Goa seperti itu. Nah, setelah masuk Pak Adnan itu terjadi rekonsiliasi besar-besaran. Dan alhamdulillah kita bisa rasakan sekarang tidak ada lagi istilahnya konflik-konflik. Kita ini di Goa yang bersaudara ini tidak terlalu banyak lagi istilahnya perbedaan yang konflik horizontal. Ya, yang merepotkan kita semua untuk membangun seperti itu. Ya, baik, karena ini di kandidat yang muncul ini, pembacaan Kakanda seperti apa misalnya? Orang seperti, saya sebut saja misalnya, orang seperti Pak Amelus Kara, Ibu Husnia Talendran, Pak Darmawan Samuin, dan Karekio. Ini seperti apa ini dari pembacaan kritis Kakanda ini? Saya melihat figur yang 4 orang ini yang memang santer di masyarakat sebagai bakal calon bupati. Yang pertama itu mereka punya banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Yang pertama dari kesamaan strategi, kesamaan apalagi masa lalu istilahnya baku tahu jurus kini. Karena prosesnya ini istilahnya sudah lama sama-sama di Goa begitu. Jadi antara mereka ini saya melihat sama-sama bisa baku tahu seperti itu, dari bisa agak mudah baku intip persoalan strategi. Iya, jadi dari 4 kandidat yang ada ini yang santer di masyarakat memang proses politiknya dari proses yang sama. Masih pola yang sama. Dari pola yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan intervensi politik, yang lain juga bisa lakukan itu. Yang dari segi pendekatan emosional di masyarakat, semua juga lakukan itu. Dari segi orang yang dia garap juga, itu saling kenal dan sebagainya. Sehingga dinamika politik di Goa ini sangat cair. Sangat cair. Menurut kami ke depan ini ya memang butuh inovasi baru yang bagaimana supaya ya karena ya terus terang tidak ada yang terlalu militan
Ya, kadang dia dianggap militan, tapi sebentar dia bisa gabung di tempat ini karena hubungan ini sudah begitu, apalagi begitu akrab antara kandidat, begitu juga dengan masyarakat, dan masyarakat juga semakin cerdas di dalam berpolitik bahwa ya masalah pilihan itu masalah di TPS, masalah silaturahmi itu kita tidak bisa ikut-ikut berkonflik karena mereka juga sebentar ketemu di atas. Jangan kita jadi korban. Nah, ini masyarakat sudah mulai istilahnya ada kemajuan di dalam berdemokrasi. Sekarang ini sisa baku intip saya lihat. Baku intip ya. Baku intip nanti itu persoalan bagaimana dia dipilih. Bagaimana dia dipilih. Dan kalau masih hasil surveinya nanti bahwa masyarakat akan memilih berdasarkan uang, di situ di baku intipnya, oh ini dia kasih keluar 200.000, ini dia kasih di atas. Jadi tetap akan ada potensi money politik ini atau semacamnya gitu di pilkada ini. Itu besar sekali potensi money politik. Besar potensi money politik dan ya sebenarnya bisa saja kalau ada strategi jitu dari kandidat, bisa saja ada yang kandidat yang bisa didiskualifikasi kalau memang dia punya kerja-kerja bagus terhadap lawan-lawannya kan seperti itu. Ya, yang money politik di dalam pemilihan kita ini kan kalaupun banyak secara survei kita bisa temukan 90% lebih, tetapi kalau tidak kelihatan itu dianggap tidak ada money politik. Buktinya Panwas gua tidak menemukan satupun pelanggaran money politik di gua. Ya berarti secara hukum itu tidak ada money politik. Ya secara hukumnya materialnya sih ya barangkali tidak ada ya, tapi apakah Panwasnya tidak menemukan atau Panwasnya tidak mau menemukan persoalan itu? Itu yang menjadi pertanyaan kan? Ya sebenarnya kan harus di riset ini Panwas. Karena kalau Panwas ini sebenarnya harus disurvei terkait dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya mereka. Iya, karena kalaupun di atas kertas tidak ditemukan praktik politikal transaksional, tetapi yang kita lihat di lapangan itu begitu masif itu praktik money politik itu kan dah. Iya, di lapangan itu kita hanya bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan itu secara hukum ya. Ya, betul. Karena kalau hukum itu kita harus berpegang pada dua alat bukti. Nah, di masyarakat ini siapa yang mau melapor, siapa yang mau dilapor gitu. Iya. Anggaplah Panwas di kecamatan, ada lagi pengawas di setiap desa, bahkan ada di setiap TPS. Rupanya mereka hanya mengawasi hasil perhitungan. Mereka tidak masuk pada mengawasi persoalan politik uang yang masif, karena ada di lingkungan mereka dan bisa saja mereka bagian dari itu kan seperti itu. Jadi memang ini susah dibuktikan secara hukum. Yang kita mau dorong adalah bagaimana kesadaran kolektif masyarakat bahwa money politik ini adalah sebuah bencana yang bisa mematikan kita, bisa menghancurkan masa depan kita semua. Iya, selama 5 tahun pembangunan tidak beres dan pasti akan terjadi dinasti-dinasti baru atau korupsi secara berkelompok, berjamaah antar yang menang ini, sehingga tidak ada lagi istilahnya untuk kepentingan semua, untuk masyarakat gua sesuai target yang kita dorong, itu tidak mungkin bisa tercapai. Tapi kalau saya lihat ya, untuk merubah karakter pemilih kita ya yang semestinya harus berjuang di sini adalah elitnya gitu. Tapi kalau kita lihat justru elit yang justru menggaungkan praktek-praktek seperti itu. Meskipun ya dalam konteks hukum tidak bisa dibuktikan secara material ya. Tapi
ya faktanya begitulah Kanda ya. Yeah. Nah, saya mau barangkali closing Kanda ya. Soal pilkada, kita mengerucut di pilkada dan fokus di pilkada misalnya Kanda. 4 kandidat seperti yang Kakanda bilang tadi, belum ada yang berani menawarkan public discourse seperti apa, gagasan apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat gitu ya. Bukan hanya mengandalkan isi tasnya tapi kualitasnya juga si calon ini, bakal calon ini. Orang seperti misalnya untuk saat ini ya berdasarkan slogan ya. Misalnya Pak Darman Samuin dengan slogan politiknya Goa Berua. Goa Berua ya. Pemaknaan saya Goa Berua itu adalah satu, ada keinginan oleh sosok Darmawansa untuk melakukan transformasi, dan Goa Berua ini saya tangkap ini secara pribadi ini sebagai antitesa dari kepemimpinan sebelumnya. Apakah pemaknaan Kakanda juga seperti itu melihat Goa Berua? Karena yang lain ini semua keberlanjutan kan? Iya, saya lihat hanya Pak Darmawansa ini yang berani muncul dengan sedikit, ya saya anggap itu gagasan besar ya dengan Goa Berua itu, karena ada Berua itu saya lihat ada beradat, berarti beliau akan punya prioritas terkait dengan persoalan budaya dan adat istiadat kita. Yang kedua elegan itu ya bagian dari bagaimana kinerja kolektif, bagaimana kebersamaan, bagaimana melibatkan semua masyarakat menurut saya. Ada religius, unggul dan aspiratif. Ya menurut saya ini sangat brilian menurut saya, karena beliau sudah muncul dengan gagasan besar. Pasti dia punya turunan nanti. Yang lain saya lihat ini belum ada atau mungkin masih dia sembunyikan, dia punya gagasan politik, gagasannya seperti itu. Ya ada istilah saya lihat, ada Tabe Pak Amir Uskara mau maju kan begitu. Ada Bismillah ya tapi yang namanya gagasan itu pasti kita melihat karya-karya masa lalunya. Iya, karena tidak bisa juga kita terlalu memunculkan sebuah gagasan tetapi tidak sinkron dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tidak ada terprekot itu. Iya. Jadi kalau Pak Wakil Bupati ini Pak Karikio memang harus dia dengan tagline lanjutkan, karena beliau sekarang sudah di posisi Wakil Bupati, sehingga program yang ada ini apapun yang ada program hari ini di pemerintahan Goa itu beliau ada di dalamnya. Makanya beliau ini adalah, menurut saya dia adalah incumbent, begitu, yang otomatis dia harus lanjutkan programnya Pak Bupati seperti itu. Dan ketiga ini ya basicnya dia di parlemen ya, di legislatif. Ya kalau kita bicara legislatif kan tentu sampai saat ini nggak bisa kita ukur secara apa, karena dia bukan eksekutor ya. Iya betul. Ya. Dia tidak pernah punya pengalaman di pemerintahan atau di birokrasi. Nah, ya kita tinggal mau melihat seperti apa sih misalnya Goa Berua itu kan menjadi banyak pertanyaan juga kan? Iya. Atau hanya sekedar slogan saja, atau seperti apa lah gitu ya. Karena kalau saya dengar tadi Goa Berua itu ternyata akronim dari apa, beradat, beberapa visi ya. Dari Goa Berua itu, atau Tabe Aura dan lainnya ini. Baik Anda, ini sebagai sesi akhir closing, kami butuh closing dari Kakanda gitu ya, soal nama-nama yang mulai muncul di Kabupaten Goa ini yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 mendatang gitu ya.
Ya, mohon maaf ini waktu terlalu singkat sebenarnya Kanda. Karena saya pikir banyak sekali hal-hal yang masih banyak untuk kita obrolkan, tapi ya saya tahu Kakanda sangat sibuk, banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang harus mau tak mau harus diindahkan juga. Ya, kira-kira seperti apa masukan tak atau aspirasi tak misalnya terhadap minimal 4 bakal calon bupati yang sudah mulai muncul di permukaan ini Kanda? Tabe. Ya, yang pertama saya berharap semoga beliau semua ini bisa mendaftar dan bisa lolos di KPU. Ya, amin. Ya, karena dengan munculnya mereka sebagai kandidat itu menjadi kekayaan besar bagi rakyat Goa di dalam alam demokrasi kita. Kita jangan sampai kita dikasih lagi hidangan kota kosong lah seperti itu. Ya, tidak ada pilihan itu dan tidak ada dinamika politik yang bisa kita jadi pelajaran di Goa ini. Yang kedua, bahwa proses demokrasi ini bagaimana bisa berjalan bertanding dan tetap bersahabat di Pilkada Goa ini, mulai dari kandidatnya sampai di masyarakat seperti itu. Yang ketiga adalah kita berharap gagasan ini muncul. Gagasan ini muncul dari para kandidat dan pelan-pelan masyarakat bisa meninggalkan pikirannya mereka, harapannya mereka terhadap memilih karena isi tas seperti itu. Dan kalau bisa ada kesadaran para kandidat yang maju di Goa ini, jangan lakukan politik uang. Jangan, karena ini menciderai, tidak sesuai dengan integritas orang Goa, kan begitu. Kalau dengan politik uang, dengan isi tas dan sebagainya, tanpa itu kan sebenarnya kita sudah keluar dari gaya kepemimpinannya orang Goa. Ya, biarlah di tempat lain orang berebut kekuasaan dengan transaksi uang dan sebagainya, tetapi di Goa ini kita harus jaga kemurniannya, kita harus jaga kesucian demokrasi kita, supaya masyarakat betul-betul mereka yang muncul ini itu karena hati nurani. Biar juga masyarakat menunggu politik uang, kalau tidak dikasih uang dia akan kembali ke hati nuraninya, Pak. Tapi ini kan kalau tidak dapat bagian butuh kesadaran yang luar biasa bagi kandidat. Artinya dengan adanya kesadaran seperti ini berarti kita kembali di Goa ini punya ciri khas untuk memurnikan pemilu bersih dan ada muncul kayak dulu kepemimpinan Kamase-Masea. Artinya dengan kepemimpinan itu menurut saya masyarakat tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi jarak dan semua bisa dilayani secara ikhlas. Masyarakat juga ikhlas dipimpin, partisipasi masyarakat untuk membangun Goa itu bisa kita raih. Dan ya, tapi itu itu menjadi mimpi besar saya sebagai generasi, kan seperti itu. Ya, mungkin realitasnya agak susah didapatkan seperti itu, karena menurut kandidat, teman-teman kandidat ini setengah mati, bos. Ini saja, ini biaya partai ini sekian maharnya, kan begitu. Ditransaksikan juga, ya, kan? Transaksi ini untuk dapat kendaraan itu kan ada mahar. Jadi ini siklus money politik ini sudah sangat parah, dan menurut saya ini sebuah bencana demokrasi. Sudah kronis ya? Sudah kronis, kita susah diselesaikan kalau kita bicara politik uang, karena di atas, di bawah sudah apalagi semua begitu, semua mengarah ke praktek money politik. Itu mungkin dari saya, dan terima kasih atas undangan
pada hari ini. Nanti kita, insya Allah kami siap untuk diskusi lagi. Insya Allah. Mengikuti perkembangan Goa. Ya. Ya, saya ucapkan selamat bergerilya yang sudah punya kandidat di Kabupaten Goa ini. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Kakanda Sugianto Patnegara ini ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa beliau ini adalah pendiri dari Lensa Indonesia. Ada satu lembaga riset yang kita miliki di Indonesia bagian timur ini. Saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Anto tadi terkait dengan politikal transaksional, di mana beliau menganggap bahwa ini akan susah untuk menghindari hal itu ya, karena beberapa pengamatan yang dilihat memang mau tak mau elit akan terseret ke wilayah itu. Jadi saya tutup dengan dengan satu buah judul lagu yang namanya memilih secara ideal ini sepertinya terlalu indah untuk menjadi nyata, begitu kan ya. Terima kasih sekali lagi Kakanda. Sama-sama. Dan semoga kita bisa kembali mengobrol di kesempatan dan waktu yang lain. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.